Ya, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hukum Newton. Nah, berikut adalah pembahasannya, yaitu hukum 2 Newton. Untuk selanjutnya perhatikan penurunan konsep dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan. Lanjut ke pembahasan hukum 2 Newton. Nah, ini saya ambil dari PowerPoint pada pembahasan pertama, yaitu sebuah benda ya, bermasa M saat ini, kemudian ditarik dengan gaya F1, F2, F3, F4, dan F5. Nah, maka nanti menurut hukum 2 Newton begini ya, saya uraikan lagi. Nah, ketika sebuah benda bermasa M ditarik dengan gaya F1, F2, F3 sampai F ke-5. Nah, nanti kalau dijumlahkan ini ya, kalau dijumlahkan seperti ini. F1 ditambah F kedua ditambah titik-titik F ke N itu tidak lagi sama dengan 0 ya. Tetapi nanti F1 ditambah F2 ditambah titik-titik ya F ke N itu sebanding dengan percepatan ya. Nah, atau jumlahkan gaya yang bekerja pada suatu benda atau partikel itu harus sebanding dengan kecepatan ya. Nah, atau sigma F itu sebanding dengan masanya. Nah, berarti nanti jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda itu harus sama dengan massa kali percepatannya ya. Itu. Nah, nanti rumus ini bisa diganti dengan F sama dengan M kali A ya, gitu. F sama dengan M kali A. Jadi gini, ketika sebuah benda diberi gaya, maka benda tersebut itu tidak lagi gerak lurus beraturan, tapi gerak lurus berubah beraturan. Ya. Nah, karena di sini apa? Karena di sini ada percepatan. Ya. Nah, jadi hukum 2 Newton boleh dikatakan bahwa besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan massa dan berbanding lurus juga dengan percepatannya. Oke. Nah, maka di sini ada percepatan. Hubungannya nih pasti ada gerak lurus berubah beraturan. Oke. Nah, maka dari itu ini hukum Newton satunya ada sigma F sama dengan 0. Kalau di sini sigma F sama dengan M kali A ya. Itu bedanya. Nah, kalau hukum satu itu membahas tentang gerak lurus beraturan, sedangkan hukum 2-nya itu membahas tentang gerak lurus berubah beraturan. Ya. Itu ya, konsepnya gampang, rumusnya cuma M sama dengan M kali A gitu. Ya. Tapi nanti aplikasinya sangat melebar. Ya, lanjut ke pembahasan. Ya. Nah, percepat aja ya. Nah, perhatikan nih, ini hubungan antara hukum Newton dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini sih ada persamaan gerak ya. Yang pertama jarak yang ditempuh S sama dengan V0 T ditambah setengah T kuadrat atau S sama dengan S0 ditambah V0 T ditambah setengah A T kuadrat. Nah, kemudian di sini ada kecepatan Vt sama dengan V0 plus A kali T. Kemudian yang berikutnya adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Nah, hukum Newton sendiri itu bisa saja ditulis F sama dengan M kali A atau sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, aturannya seperti begini aturannya. Nah, kalau mau kalau ada soal membahas tentang gerak ditanyakan gaya itu berarti begini ya. Saya ambil ini aja lah supaya gampang. Dari persamaan gerak baik jarak maupun kecepatan ditanya gaya maka harus lewat percepatan dulu ya. Maka cari dulu percepatan. Dari gaya ditanyakan jarak atau kecepatan harus cari dulu percepatan. Jadi nanti kuncinya adalah cari dulu percepatan ya. Nah, A berarti atau percepatan berarti jembatan untuk penyeberangan ke persamaan gerak atau ke hukum Newton. Nah, untuk selanjutnya supaya paham, nah perhatikan soal-soal yang akan dibahas berikut. Jadi kuncinya cari A dulu, baru cari jarak
kecepatan atau cari gaya itu sendiri. Oke, lanjut ke pembahasan. Ini soal ya. Salah satu sebuah benda masanya 10 kg, keadaan diam, bergerak akibat pengaruh gaya 20 Newton. Hitung jarak yang ditempuh benda pada detik ke-10. Nah, oke. Nah, di sini berarti diketahui awalnya dari gaya. Nah, contoh benda ya gambarkan aja berupa gini ya. Kemudian dikasih gaya sebesar F. Nah, di situ 20 Newton ya. Nah, ini masanya adalah 10 kilogram ya. Nah, kemudian ditanyakan hitung jarak yang ditempuh berapa untuk detik ke 10. Nah, berarti dari gaya mau ke jarak itu cari dulu A-nya berapa gitu ya. Maka udah kan F sama dengan M kali A. Nah, udah F-nya di situ 20, M-nya itu 10, A-nya dapat nanti A sama dengan 20 per 10. Itu A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat itu ya. Nah, setelah itu karena di sini S0-nya sama dengan 0, kemudian V0-nya juga sama dengan 0, maka rumus yang tadi S sama dengan eh, S0 ditambah V0 T ditambah setengah A T kuadrat itu tidak dibawa lagi yang ini. Maka yang ada adalah setengah kali A kali T kuadrat ya. Tinggal masukkan tinggal setengah kali 2 kali. Nah, T-nya di situ 10 kuadrat tuh. Ya. Ini coret dengan ini. Berarti ini 100 meter itu ya. Itu untuk soal nomor 1 ya. Gampang ya. Nah, jadi nanti cari dulu A baru ke jarak. Cari dulu A baru ke gaya gitu ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 2. Ya. Nah, di sini ada sebuah soal ya. Kubus masanya, balok misalkan ya 20 kg berada di atas lantai licin. Nanti di situ ada kasar, ada licin. Kubus tersebut didorong secara mendatar dengan gaya 40 Newton selama 10 detik ya. Hitung kecepatan dan jarak yang ditempuh. Mirip dengan yang tadi ya. Mirip dengan yang tadi. Cuma di sini balok gitu. Ya udah gambarkan seadanya aja. Gitu. Nah, sedikit. Dah. Nah, ini ditarik dengan gaya atau didorong dengan gaya sama ya. Ini berarti F-nya 40 Newton. Kemudian masanya di situ 20 kg. Ya, 20 kg. Ya, kapan? Itu waktunya adalah 10 sekon. Nah, ditanyakan kecepatan A kecepatannya berapa ya? Kemudian B-nya ditanyakan jarak yang ditempuh. Nah, di situ tidak ada pino ya. Nah, maka cari A dulu. Percepatannya berapa? F sama dengan M kali A. Ya, tinggal 40 sama dengan 20 A ya. 20 A. Nah, berarti nanti A-nya dapat 40 per 20. Itu 2 meter per sekon kuadrat ya. Nah, kemudian masukkan ke sini. Pi T berapa? Nah, Pi akhir sama dengan Pi 0 plus A kali T. Nah, di sini 0 karena tidak disebutkan kecepatan awalnya. Ya. Tinggal kalikan, ini 2 kalikan dengan 10 ya, 10. Nah, ini berarti kecepatannya saat itu 20 meter per sekon. Nah, kemudian yang terakhir itu tidak ada lagi pinonya, maka langsung aja setengah A T kuadrat. Kalau tanyakan jaraknya. Oke. Nanti didapat setengah kalikan 2 kalikan 10 kuadrat berarti 100 saja. 100 meter ya. Gampang ya. 100 meter. Itu untuk jawaban A dan B. Untuk soal yang kedua ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, hampir mirip dengan yang tadi ini. Hampir mirip. Hampir mirip. Ya. Nah, sekarang di sini diketahui massa benda ya. Massa itu 10 kg. Kemudian gayanya di situ 20 Newton. Kemudian waktunya di situ 10 sekon ya.
Nah, ditanyakan jaraknya berapa. Ini agak sangat mudah ya. F sama dengan tinggal M kali A, ini 20 ya. Ini 10A. Nah, udah jelas A-nya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, masukkan ke sini S mah. S sama dengan setengah A per kuadrat ya. Dan tinggal setengah kalikan 2 kalikan 100 ya. Kalau misalkan kok soalnya gini-gini juga, ya memang soalnya seperti ini ya. Ya, 100 meter. Itu jawabannya. Oke. Soal nomor 3. Gampang ya. Berikutnya, soal nomor 4. Oke. Nah, di sini ada variasi. Sebuah benda bermassa 150 kg bergerak pada bidang datar licin. Kecepatan benda berkurang dari 25 meter per detik menjadi 10 meter per detik setelah bergerak 10 sekon. Tentukan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke. Nah, boleh kalian menggambarkan ilustrasi gerakan. Nah, ini mula-mula kecepatannya 25 meter per sekon. Nah, nanti suatu saat ya, setelah menempuh jarak S, ya, kemudian percepatannya A, kemudian waktunya T, kecepatannya berubah menjadi 10 meter per sekon. Gitu ya. Nah, setelah di sini berapa? 10 sekon ya. 10 sekon. Nah, pertanyaannya tentukan gaya yang bekerja berapa sih? Nah, nah, ini P0-nya adalah 25 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhir saat itu 10 sekon ya. 10 apa? 10, pada saat 10 sekon itu 10 meter per sekon. Nah, karena ditanyakan gaya, nah, maka nanti kita harus cari A dulu. Dari lewat mana? Lewat persamaan kecepatan. Ini P sama dengan P0 plus A kali T. Kenapa pakai rumus ini? Karena di sini diketahui apa waktu ya. Tapi kalau tidak diketahui waktu, maka kalian gunakan dengan persamaan yang tidak ada T-nya, yaitu Pt kuadrat sama dengan P0 kuadrat tambah 2S ya. Oke. Nah, tinggal masukkan nih. Ini berarti 10, ini berarti 25, yang ini apa ditanyakan dulu A, dicari ya. Ini berarti 10 ya. Nah, berarti nanti 10A sama dengan 22 apa bukan 20. Kita dulu ya. Ini berarti 10 nih. 10 dikurangi 25 ya. Nah, berarti nanti A sama dengan, nah, ini pasti minus ya. Minus 15 dibagi dengan 10 ya. Nah, maka percepatannya, nah itu 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, ada negatif. Negatif itu disebut juga perlambatan. Ya. Perlambatan. Nah, masukkan ke sini. Berapa gaya yang bekerja saat itu? Gaya yang bekerja ketika terjadi perubahan kecepatan. Nah, ini artinya di rem ya. Kalau di mobil di rem, di motor juga di rem, di sepeda juga di rem. Nah, itu M kali A. M kali A. Nah, M-nya itu 150, kemudian ini percepatannya minus 1,5 ya. Min. Ya. Masukkan aja ke Bapak. Ini berarti 225 ya. 225 Newton. Nah, tanda negatif. Nah, berarti F itu negatif, artinya gaya berlawanan dengan kecepatan atau gerak ya. Nah, berarti sepanjang gerakan gaya itu selalu ke arah kiri. Nah, itu namanya gaya gesekan ya, gaya gesekan, friction force ya. Oke, nanti dibahas di gaya-gaya penghubung. Oke, itu soal nomor 4. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal yang kelima, ya, hampir mirip dengan tadi. Nah, ini grafiknya seperti ini. Ya. Nah, oke. Nah, di sini ada gerakan pi fungsi waktu. Nah, pertanyaannya tentukan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ya. Ini gampang, sama ya. Cari dulu percepatannya berapa. Ya. Nah, untuk mencari percepatan kalian boleh menggunakan ini Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Atau nanti
A kali T sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, maka percepatan sama dengan, ini Vt dikurangi V0 per T. Dah, berdasarkan grafik A, ini Vt-nya berarti 15 ya. 15 dikurangi ini 5 ya. Ini 5 dibagi dengan 10 ya. Nah, maka diperoleh nanti A-nya itu 1 meter per sekon kuadrat. Nah, dah, nah percepatan. Kalau pilihan ganda nanti gini aja. 15 kurang 5 dibagi 10 ya. 15 kurang 5 bagi 10 bagi 10 berapa? 1. Sekalikan aja ke 50 ke 150 berarti 150 Newton. Ini juga sama. Cuman ini saya ngasih langkah yang lambat ya. Gitu. Tanyakan gayanya berapa. Dah, maka F sama dengan M-nya di situ 150, kemudian A-nya 1 ya. Ini berarti 150 Newton. Nah, jadi ketika kecepatannya 5 meter per detik, setelah 10 detik mobil atau motor atau sepeda di kayu ya, mobil digas, motor digas itu kecepatannya setelah detik ke 10 15. Nah, gaya yang diberikan pada mobil, pada motor atau pada gerakan-gerakan benda itu 150 Newton ya. Untuk soalnya seperti ini. Ya, seperti itu ya jawabannya. Nah, jadi kuncinya cari percepatan, baru cari jarak, cari kecepatan, atau cari gaya. Ya, yang penting dari gerak mau ke gaya, cari percepatan, dari gaya mau ke persamaan gerak, berarti cari percepatan, sama itu ya. Ya, mudah-mudahan mengerti dengan tampilnya 5 soal ini ya. Ya. Sehingga kalian paham dan mampu mengaplikasikan konsep ke dalam perhitungan lainnya untuk soal yang berikutnya yang sejenis ini. Yeah. Oke, next video kita akan membahas tentang hukum 3 Newton dan gaya penghubung atau gaya-gaya penghubung ya.